Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu tentang journal review dengan desain penelitian RCT atau Randomized Control Trial. Mohon izin saya akan share screen. Ya, tugas jurnal review saya yaitu mengambil judul A Plant-Based Diet in Overweight Individuals in a 16-week randomized control trial, metabolic benefit of plant protein. Artikel ini terdapat di Jurnal Nutrition and Diabetes yang diterbitkan tahun 2018. Ya. Untuk mereview artikel ini saya menggunakan dengan metode consort, yaitu beberapa checklist item. Di sini ada 25 checklist, 25 item. Ya, yang pertama title dan abstract. Yang pertama satu, identification as a randomized trial in the title. Ya. Jadi pada judul penelitian ini ya, sudah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan salah satu penelitian randomized trial, randomized control trial. Ya. Seperti yang tertera di judulnya. Ya. Kemudian yang kedua, structure summary of trial design, method, result, and conclusion for specific guidance, see consult or for abstract. Ya, jadi dari abstraknya sudah menuliskan ringkasan dari penelitian ini yang dilakukan secara terstruktur, yaitu berupa latar belakang, kemudian juga tujuan, kemudian subjek ya dan metode penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan. Sedangkan kata kunci atau keywordnya dari penelitian ini tidak disebutkan dalam abstrak. Ya. Kemudian yang kedua, introduction, background and objectives. Yang pertama, scientific background and explanation of rationale. Nah, dari latar belakang yang ditampilkan di artikel ini, latar belakang masalah sudah dijelaskan secara ilmiah dan rasional berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya, ya di antara lain yang diambil dari Journal of American, ya, Association dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sub introduction, di mana beberapa daftar pustaka atau beberapa referensi dicantumkan di sini. Kemudian yang kedua, specific objective or hypothesis. Ya. Peneliti sudah menuliskan tujuan penelitian dalam paragraf keempat pada bab pendahuluan, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari protein nabati sebagai bagian dari pola makan nabati pada pengendalian berat badan, komposisi tubuh, dan resistensi insulin pada individu yang kelebihan berat badan atau overweight. Ya. Ini di penelitian sudah ada di bab introduction pada paragraf keempat. Sedangkan untuk hipotesis penelitian tidak dituliskan dalam bab ini. Ya. Kemudian untuk metode, ya, trial desainnya. Yang pertama, description of trial design, such as parallel, factorial, including allocation ratio. Ya. Jadi desain penelitian ini disebutkan secara jelas, yaitu berupa RCT atau randomized control trial. Dan kemudian penelitian ini dilakukan selama 16 minggu, yaitu dari Oktober 2016 sampai dengan Juni 2017. Dengan penelitian terpusat, jadi memang tidak dibagi alokasi. Kemudian acak dan menggunakan desain paralel terbuka. Sampel yang direkrut memenuhi kriteria inklusi partisipan yang dibagi dua kelompok secara acak dengan rasio 1:1, yaitu kelompok yang menjalani vegan diet dan kelompok kontrol. Randomization atau pengacakan dilakukan secara computerized dengan protokol randomization.
Rasio alokasi atau distribusi kelompok tidak dijelaskan secara rinci karena tadi di studi desainnya dikatakan bahwa penelitian ini merupakan single center atau penelitian yang terpusat. Kemudian yang selanjutnya ya important change to methods after trial commencements ya, atau such as eligibility criteria with reason ya. Jadi penentuan kriteria kelayakan pada subjek penelitian tidak disebutkan secara jelas dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat partisipan ya. 4A eligibility criteria for partisipan. Jadi sudah dijelaskan mengenai kriteria yang masuk dalam subjek penelitian, yaitu meliputi kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusi merupakan kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi orang dewasa sehat dengan overweight atau obese dengan IMT 28 sampai 40 kg per meter persegi. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah riwayat diabetes, merokok, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, kehamilan atau menyusui, dan penggunaan pola makan vegan pada saat ini. Kemudian yang 4B, setting dan location where the data were collected ya. Jadi tidak disebutkan secara jelas lokasi penelitiannya di mana. Tetapi dalam artikel ini dicantumkan alamat korespondensi peneliti ya, yaitu di USA atau di Washington DC USA. Ya. Yang kelima, intervention. The intervention for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were actually administered ya, not be accessed beforehand. Jadi di sini the participant di blended ya, tidak di blended untuk grup penelitian ini. Jadi partisipan ini di dalam penelitian ini tidak mendapatkan intervensi apapun ya. Ini dijelaskan dalam bab metode. Walaupun tidak dilakukan intervensi, tetapi setiap grup masing-masing mendapatkan instruksi secara khusus ya. Di mana misalnya untuk grup vegan ya, mereka diminta untuk mengikuti diet dengan khusus untuk yang mengkonsumsi makanan dari sumber protein nabati ya. Kemudian juga mereka diminta untuk menghindari ya, produk animal dari produk hewani dan penambahan minyak ya. Kemudian juga dibatasi untuk konsumsi lemaknya ya antara 20 sampai 30 gram ya. Jadi di sini memang tidak sediakan makanan ya sebagai bagian dari intervensi. Kemudian untuk grup kontrol ya, mereka tetap ya diminta untuk menjaga diet mereka ya, seperti makanan harian mereka, termasuk juga untuk tetap mengkonsumsi sumber protein hewani ya selama penelitian ini berlangsung. Nah, walaupun masing-masing dari partisipan atau masing-masing dari subjek penelitian ini tidak di blinded ya, tetapi di sini untuk hasil pemeriksaan atau pengukuran laboratorium dan analisis statistiknya dikerjakan oleh anggota staf yang dia tidak mengetahui masing-masing kelompok ini. Ya. Kemudian outcome-nya yang 6A, completely defined specified primary and secondary outcome research ya, including how and when they were assessed ya. Jadi yang 6A sudah dijelaskan secara spesifik mengenai sumber data dan cara pengambilan data baik data primer maupun sekunder serta waktu pengambilan datanya ya. Di sini disebutkan bahwa beberapa data memang diambil dengan kriteria tertentu, misalnya untuk pengambilan data asupan makan ya, asupan makan itu dicek untuk 3 hari pada awal pemulaan baseline dan setelah 16 hari mereka mengikuti penelitian ini. Kemudian data lain seperti body composition, kemudian data IMT ya. Nah, itu juga nanti
ada cara pengambilan datanya. Gitu. Kemudian yang 6B, any changes to trial outcome after the trial commences with reason. Ya, jadi di sini tidak disebutkan adanya perubahan protokol penelitian selama penelitian berjalan. Jadi semua partisipan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh peneliti dan tidak ada perubahan protokol ya selama penelitian ini berlangsung. Kemudian yang ketujuh, sample size ya, how sample size was determined ya. Jadi di sini untuk 7A penentuan besar sampel tidak disebutkan secara jelas ya. Dalam bab metode hanya disebutkan jumlah sampelnya saja ya yang memenuhi kriteria inklusi penelitian, dan di sini dikatakan bahwa semua pasien menyetujui informed consent atau menandatangani informed consent yang diberikan oleh peneliti. Gitu. Kemudian yang 7B, when applicable, explanation of any interim analysis and stopping guidelines ya. Dalam yang 7B dalam artikel penelitian bab metode tidak dijelaskan tentang pedoman penghentian sampel atau dikeluarkannya sampel sebagai subjek penelitian ya. Karena di bab hasil dikatakan bahwa dari 75 sampel yang direkrut tidak ada yang dieksklusi ya dari penelitian ini. Walaupun disebutkan hanya 72 sampel yang menyelesaikan penelitian atau memenuhi semua penelitian ya. Kemudian untuk randomization sequence generation 8A, method used to generate the random allocation sequence ya. Jadi metode random untuk menentukan alokasi tidak disebutkan dalam penelitian ini karena seluruh penelitian dilakukan secara terpusat tadi ya. Jadi digunakan single center. Anggota staf yang melakukan pengukuran laboratorium dan menganalisis statistika juga tidak mengetahuinya atau di blind mereka. Kemudian yang 8B, type of randomization, details of any restriction such as blocking and block size ya. Untuk yang 8B, tipe randomisasi tidak dijelaskan secara rinci, hanya di dalam bab metode disebutkan bahwa randomisasi dilakukan untuk mengelompokkan masing-masing sampel kepada kelompoknya melalui computerized tadi dengan rasio 1:1 setiap partisipan. Kemudian allocation concealment mechanism. Ya. Jadi mekanisme untuk digunakan untuk implementasi random untuk urutan alokasi tidak dijelaskan karena seperti tadi disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian terpusat ya, jadi dilakukan hanya di satu tempat saja. Penelitian memberikan 2 diet pada subjek secara acak. Jadi seperti tadi bahwa setiap partisipan mendapatkan rasio 1:1 untuk ditempatkan di masing-masing kelompoknya. Nah, dua kelompok ini terdiri dari kelompok penelitian atau yang melaksanakan vegan diet dan kelompok kontrol. Kemudian implementation-nya, ya, dalam bab metode tidak dijelaskan random untuk menentukan alokasi karena penelitian dilakukan secara terpusat sama. Jadi allocation sequence-nya tidak disebutkan karena memang hanya menggunakan satu tempat yaitu penelitian terpusat. Nah, untuk blending-nya yang 11A dalam bab metode disebutkan bahwa semua subjek penelitian tidak dilakukan blending ya, blending terhadap tugas kelompok mereka. Jadi masing-masing mengetahui ya. Namun hasil pengukuran laboratorium dan hasil analisis statistik dibuat oleh anggota staf yang tidak mengetahui tugas kelompok. Jadi yang di blending memang di sini anggota stafnya ya. Kemudian yang 11B, if relevant description of the similarity of intervention ya. Jadi tidak ada intervensi kepada dua kelompok sampel ini. Jadi sudah disebutkan bahwa tidak dilakukan intervensi apapun, hanya diberikan instruksi secara khusus ya. Jadi intervensinya berupa instruksi untuk melakukan diet selama 16 minggu. Ya. Kemudian untuk statistical methods ya, yang 12A, statistical method used to compare groups for primary and secondary outcome.
Jadi metode statistik yang digunakan untuk analisis data primer dan sekunder yaitu berupa uji t-test ya untuk analisis data kuantitatifnya, dengan sebelumnya juga menggunakan penghitungan ANOVA ya, ANOVA model ya. Kemudian juga menggunakan Pearson correlation untuk menguji hubungan, dan juga dilakukan analisis regresi untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya ya. Kemudian yang 12B, methods for additional analysis such as subgroup analysis and adjusted analysis ya. Jadi di sini model ANOVA berulang, ukuran berulang ini digunakan untuk kelompok faktor, kemudian subjek dan waktu. Ya, ini digunakan untuk menguji perbedaan antar kelompok selama penelitian dilakukan selama 16 minggu. Kemudian perbandingan parity test digunakan untuk menguji apakah perubahan dari awal ya, baseline data hingga 16 minggu berbeda secara signifikan dari nol. Kemudian untuk hubungan antara perubahan dalam protein yang dilaporkan dan asupan asam amino di satu sisi, serta komposisi tubuh dan resistensi insulin di sisi lainnya, digunakan analisis menggunakan uji Pearson correlation. Ya. Resultnya ya, participant flow for 13A for each group, the numbers of participants who were randomly assigned receive intended treatment and were analyzed for the primary outcome. Ya, jadi dalam artikel ini tidak mencantumkan flow diagram atau flow ininya ya, diagram alirnya. Ya, diagram alir penelitian. Tapi dalam bab hasil disebutkan bahwa total subjek penelitian adalah 75 sampel ya. Pembagian sampel per kelompok juga tidak disebutkan secara jelas. Jadi berapa sampel untuk masing-masing kelompok tidak disebutkan di dalam penelitian ini. Hanya disebutkan saja bahwa total sampel adalah 75 partisipan. Kemudian yang 13B, for each group, losses and exclusion after randomization together with reason ya. Jadi pada bab hasil ya di paragraf kelima, peneliti menyebutkan bahwa tidak ada sampel ya, maaf ini bukan pasien, tidak ada sampel yang dieksklusi dari penelitian ya untuk indikasi yang sudah dijelaskan di bab metode, sehingga semua partisipan bisa mengikuti penelitian ini sampai dengan selesai. Ya. Kemudian untuk recruitment ya 14A, dates defining the periods of recruitment and follow up. Disebutkan secara jelas tanggal atau waktu penelitian, yaitu dilakukan selama 16 minggu mulai dari Oktober 2016 sampai dengan Juni 2017. Kemudian yang 14B-nya, why the trial ended or was stopped. Ya, jadi di 14B tidak disebutkan alasan penelitian dihentikan karena memang penelitian ini tidak berhenti, jadi memang dilakukan dan penelitian diakhiri setelah semua proses pengambilan data selesai. Ya, baseline data ya yang nomor 15, table showing baseline demographic and clinical characteristic for each group. Ya, jadi di tabel 1 ini ya ini karakteristik dari populasi penelitian ya, di mana jumlah sampel penelitian berjumlah 75 ya. Data demografiknya berupa usia, jenis kelamin, kemudian ras ya. Etnik juga ya, education-nya atau tingkat pendidikannya. Kemudian juga medikasi atau terapi yang diberikan ya. Jadi partisipan ini sedang menjalani terapi apa atau medikasi apa ya. Di antaranya adalah untuk menurunkan lemak ya, kemudian antihipertensi ya atau dalam pengobatan hipertensi dan juga hipertiroid ya. Ya, ini sudah ditampilkan di tabel ditampilkan di tabel 1 yaitu tentang karakteristik demografi dan data klinis serta hasil penelitian pada tiap kelompok ya. Ya, kemudian ini number analyze ya. Di nomor 16 for each group
number of participant denominator included in each analysis, and whether the analysis was by original assigned group. Ya, jadi pada bab hasil sudah disebutkan jumlah data yang dianalisisnya itu 75 sampel. Namun ya tidak ada ya atau tidak disebutkan secara jelas jumlah sampel per kelompoknya. Jadi semua sampel dianalisis dan tidak ada sampel yang keluar dari kriteria. Ya. Outcome and estimation ya. Jadi for each primary jadi untuk masing-masing ya sudah dijelaskan presisi untuk penelitian ini, yaitu dari masing-masing kelompok yang signifikan pada nilai P kurang dari 0,05 dengan confidence intervalnya 95%. Kemudian di 17B, for binary outcome, presentation of both absolute and relative effect size is recommended. Ya. Jadi pada penelitian ini tidak mempresentasikan besaran efek absolut dan efek relatifnya. Ya. Nomor 18, ancillary analysis, ya. Result of any other analysis performed, including subgroup analysis and adjust analysis, distinguishing pre-specified from exploratory. Ya. Jadi analisis data baik untuk data kualitatif maupun data kuantitatif sudah dilakukan, ya. Ditampilkan di dalam tabel 2 dan di gambar 3. Selain itu juga dilakukan analisis untuk parameter asupan protein dengan membandingkan antara protein hewani dan nabati yang dikonsumsi serta perubahan dari asam amino, terutama di sini ada asam amino lisin dan histidin di setelah dilakukan diet selama 16 minggu itu. Ya. Kemudian harms, ya, all important harms or unintended effect in each group, ya. Nah, ini pada penelitian ini tidak disebutkan antisipasi risiko negatif yang mungkin muncul, ya, tidak disebutkan HAM-nya, ya. Ini beberapa hasil dari penelitian ini, yang beberapa gambar, yaitu yang untuk gambar 1 untuk perbandingan, ya, perbandingan antara profil asam amino dari antara dua kelompok, ya, setelah sebelum melakukan diet dan sesudah melakukan diet. Kemudian ya, kemudian juga yang gambar 2 adalah profil, ya, dari BMI-nya atau body mass index, kemudian penurunan atau penurunan berat badan, ya, sebelum dan sesudah, kemudian juga massa lemaknya, ya, VAT volumenya juga, dan HOMA itu resistensi insulin, ya, antara dua kelompok ini sebelum dan sesudah melakukan diet, ya. Kemudian di gambar 3 ini menggambarkan hasil regresi analisis regresi, ya, yang dilakukan antara konsumsi lemak hewani dan nabati serta antara perubahan asupan dari asam aminonya. Nah, kemudian yang berikutnya limitation, ya, trial limitation addressing sources of potential bias, imprecision, and if relevant multiplicity of analysis. Jadi keterbatasan ada pada metode asesmen diet partisipan ini diakui oleh peneliti karena partisipan ini melaporkan sendiri hasil konsumsinya, ya, sehingga bisa saja terjadi bias. Tapi sebelumnya juga sudah dilakukan upaya bagaimana mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh partisipannya dalam menghitung asesmen dietnya. Kemudian selain itu, penelitian ini tidak bisa secara definitif membuktikan bahwa ada hubungan kausal, ya, antara asupan protein dan hasil metabolismenya. Ya, ini diakui oleh peneliti sebagai salah satu keterbatasan dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini menyebutkan generalisasi dari hasil penelitiannya, bahwa
Penelitian ini mengangkat manfaat keseluruhan dari pola makan nabati ya. Jadi di antaranya adalah bisa menurunkan berat badan ya, kemudian juga mengurangi massa lemak dalam tubuh serta berakibat juga atau bermanfaat juga untuk menurunkan resistensi insulin ya. Kemudian interpretasi ya, interpretasi hasil penelitian dengan pertimbangan tujuan penelitian dan bukti yang relevan berupa hasil analisa statistik sudah disampaikan ya dalam bab diskusi selain atau bab hasil. Selain itu juga sudah mengaitkan dengan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Jadi sudah dalam bab diskusi atau pembahasan. Ya, ini untuk other information-nya, registration number and name of trial registry clinicaltrial.gov ya. Jadi untuk penelitian ini sudah dicantumkan dan sudah punya nomor registrasi percobaannya ya, yaitu di NCT 029393638 ya, nomor identifiernya. Kemudian untuk protokol ya, jadi di mana bisa diakses ya di penelitian secara penuh bisa diakses. Ini bisa diakses di https doi.org ya 10.10.10.38 S41387 strip 018 strip 00067 strip 4 ya. Kemudian sources of funding and other support ya. Nah, ini penelitian ini ya yang terakhir, penelitian ini disebutkan bahwa penelitian ini dibiayai dari PCRM ya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pangan nabati ya. Ya, demikian hasil presentasi saya untuk tugas ya jurnal review mata kuliah metodologi penelitian ya, semoga bermanfaat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.